Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program NTV Insight. Saya tengah berdiskusi dengan Bu Trisa dan juga Bu Hairani. Bu Hairani, menarik yang Anda katakan tadi. Ini apa yang Anda sampaikan sebenarnya menambah tugas kita, bukan tugas sih, tanggung jawab kita masyarakat ya, termasuk kalangan sivitas akademika sebenarnya. Tapi bagaimana Anda menilai kesadaran masyarakat untuk berkontribusi secara langsung meski dia bukan pelaku usaha di bidang industri ketenaga listrikan, Bu? Ya, kami dari MKI melihat ini masyarakat proaktif sekali. Jadi memang yang tadi Bu Trisa sampaikan literasi itu nyampe banget, terutama generasi muda. Jadi setiap kami lakukan FGD, sosialisasi, conference, yang paling banyak datang tuh mahasiswa. Oh. Dan juga himpunan-himpunan biasanya Bu Trisa. Bukan Lalu, karena jurusan ya, kuliahnya kan? enggak juga. Enggak juga ya. Kalau kita lihat asosiasi-asosiasi itu juga isinya anak muda. Oh. Jadi misalnya asosiasi ada namanya IC itu mereka produsen untuk solar panel. Iya, iya. Itu anak muda semua loh Oh. isinya. Enggak, Dan kalau misalnya kena prodinya jurusannya nanti Bu Trisa bawa semua mahasiswanya gitu karena biar juga. dapat nilai A gitu kan. Tapi ini enggak ya, yang Ibu saksikan sudah mulai saya kira ini tumbuh kesadaran. kesadaran. Kalau kita lihat banyak kolom-kolom yang ditulis seperti kata Bu Trisa tadi malah dalam bahasa Inggris ya di kolom-kolom jurnal-jurnal internasional tuh anak-anak muda loh Pak Doni yang nulis, dan itu bentuk kepedulian mereka, like I want my country to execute this. Saya kepengen consume electricity yang green. Iya, iya. Itu kesadaran itu ada, dan kami PLN, saya kebetulan di PLN juga ya. Kami melihat bahwa ini adalah proaktif dari masyarakat yang harus disikapi dan harus diterima sebagai dukungan untuk kita improve ketenaga listrikan. Nah, tadi saya sampaikan ketenaga listrikan Indonesia harus adaptif terhadap permintaan ini. Berujung kepada teknologinya harus dirubah Pak Doni. Oh. Investment Pak Doni. Iya, iya. Digitalisasi itu menuntut ketenaga listrikan Indonesia tidak bisa lagi kayak kemarin yang tidak adaptif terhadap pembangkit listrik yang mengandalkan misalnya sumber energi yang tidak stabil seperti sinar matahari. Iya, iya. Sinar matahari kalau ada angin hilang loh Pak Doni. Betul. Angin, meski panjang matahari kita dibanding negara lain lebih oke ya. Iya, tapi kan ada aja awannya nutup. Iya, iya. Nah, terus masa listriknya terus hilang juga? Kan enggak. Teknologinya harus berganti. Iya, iya. Terus kemudian juga sama angin Pak Doni. Tahu-tahu dia nggak berhembus. Masa listrik Pak Doni juga meredup, kan nggak mungkin. Nah, ini menuntut teknologi baru yang satu capacity building, kedua investment, pendanaan. Jadi challenge ini semakin besar, tidak bisa kita serahkan hanya kepada pelaku ketenaga listrikan. Maka kami dari MKI semakin harus aktif menjembatani antara konsumen, akademisi, masyarakat dengan pelaku ketenaga listrikan, IPP, PLN, industri penunjang, begitu Pak Doni. Ini akademisinya sudah ada di sebelah Ibu, jadi bisa langsung diajak berkolaborasi. Tapi kata kuncinya tadi Bu Trisa yang disampaikan Bu Hairani adalah saya melihat sudah mulai ada perubahan sikap dari masyarakat. Nah, ini kan kita masuk ke bagaimana kita memetakan perilaku ya, behavior dari masyarakat kita. Kalau lebih spesifik Bu Trisa melihat apakah dalam kurun waktu 1 dekade terakhir mungkin pada saat kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan itu atau tentang kebutuhan ketenaga listrikan itu sudah mulai tumbuh, itu diiringi dengan perubahan behavior mereka kah dalam kehidupan sehari-hari? Anda melihatnya seperti apa? Di dekade terakhir ini saya malah khawatir masyarakat lebih cepat. Nah, jadi mereka sudah aware dengan permasalahan dan mereka sudah ada keinginan untuk bertindak. Iya, permasalahannya adalah bingung lewat mana. Saya agak merasakan itu sendiri soalnya gitu ya. Misalnya saya mau recycling, buang sampah, tapi kok dari rumah saya repot banget ya gitu untuk pergi ke penampungannya mungkin atau apa. Sementara di luar negeri sudah lebih praktis lah sistemnya gitu. Jadi masyarakat itu sudah didukung sepenuhnya oleh fasilitas, infrastruktur, tidak dipersulit gitu kalau emang ingin bertindak gitu. Jadi mungkin ini jembatan yang paling penting ya Bu ya. Jangan sampai kita kebalap oleh masyarakat tapi fasilitasnya belum disediakan. Seperti itu. Jadi saya malah khawatir apa jangan-jangan kita anggap saja nih mereka sudah mau
gitu ya. Jadi emang kita harus jor-joran menyediakan cara-cara mereka untuk berperan aktif itu dalam go green gitu ya. Dan tadi Bu Trisa sudah sempat singgung kan sekarang eranya digital. Betul. Artinya kalau kita menggunakan strategi komunikasi publik yang lebih cepat, tentu dengan menggunakan teknologi digital ya. Apa yang kira-kira bisa Anda sarankan agar isu-isu yang tadi sampaikan beliau ini juga bisa lebih mudah sampai ke masyarakat, Bu? Iya, karena kita bicara sebagai pesan ya. Pesan itu kan harus ada bungkusnya. Iya, Bungkusnya kemasannya juga, ya. Kemasannya itu harus menarik supaya mereka tetap memperhatikan sampai akhirnya pesannya tidak tersaring gitu, sampai seutuhnya. Berarti sampai harus berkelanjutan, masif begitu ya? ada faktor kebosanan juga kok kayak gitu. Hati-hati juga. Jadi mungkin kemasannya yang penting menarik dulu sehingga membekas. Membekas di benak mereka itu menurut saya paling penting. Nah, bungkusannya gimana? Ya mau nggak mau kita harus bergaya anak muda gitu ya, yang entertaining or estetik atau apa gitu. Jadi apalagi ini kan kontennya kan berat ya. Bagaimana Betul, menerjemahkan sesuatu yang tanda petik berat ke dalam bahasa komunikasi yang lebih Fresh. menarik ya, fresh gitu kan. Iya. Itu tantangannya ya Bu Trisa ya. Saya rasa begitu. Jadi saya masih memperhatikan misalnya saja ya dalam hal mengkomunikasikan lewat iklan misalnya ya. Iklan-iklan yang komersil, yang business minded itu sudah jauh kreatif sekali karena mereka banyak mensasarkan anak muda ya. Jadi tampilannya itu benar-benar fresh, baru dan very trendy or hip gitu ya. Tapi untuk pesan-pesan yang seperti ini kan itu jatuhnya mungkin ke iklan layanan masyarakat mungkin ya. Jadi saya belum menemukan iklan layanan masyarakat yang secara kemasannya tuh masih kalah lah kayaknya ya sama yang komersil. Memang gitu. Kuncinya idea and creativity ya, creativity, Bu Trisa, ya. Nah itu ya dari tadi. Tapi Betul, saya Kak. yakin lah kalangan civitas akademika di kampus itu banyak orang-orang yang mampu menerjemahkan dengan ide kreatif bahasa yang tadi beliau sampaikan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Cuma ada satu masalah nih Bu Trisa, media sosial itu kan cepat sekali. Kita kalau menyaksikan konten itu kan hitungannya bukan lagi menit atau jam, tapi detik gitu. Betul. Jadi bagaimana meramu pesan itu tadi bisa lebih cepat dipahami dalam hitungan detik itu, Bu Trisa. Kalau di content creating tuh ada yang namanya opening with hook. Oke. So dari depan memang sudah ngehook ya. Hooknya itu bisa dengan provoking question dulu bisa. Sehingga mereka tidak... Provokasi dalam hal ini diizinkan ya? Iya. Anda tidak mengajak orang memprovokasi kan? Bukan, maksudnya supaya mereka aktif. Iya. Ini strategi campaign ya? Iya betul. Iya, jadi supaya mereka karena mereka very judgmental in the first seconds ya. This is going to be boring, scroll. Iya, semudah jadi itu. harus ada hooknya dan langsung saja what is the main idea gitu. Jadi supaya mereka tidak perlu merasa menunggu sampai akhir dulu baru paham, baru mengerti isi kontennya apa gitu. Oke, Bu Hairani, apakah perlu pemodal khusus yang memang harus terjun di bidang ketenagalistrikan kita? Kalau kita bicara tentang bagaimana infrastruktur, environment-nya dan kebijakan yang mungkin sudah berpihak kepada mereka, kita bicara dari aspek pengusaha ya. Tentu kan ini bukan bicara soal tanggung jawab saya sebagai putra merah putih, tapi kan apa yang bisa saya dapatkan dari situ? Bagaimana menggambarkan ini, Bu? Ya, saya kira investment di sektor ketenaga listrikan akan masif. Pemerintah melalui utusan Presiden bidang energi dan climate, Pak Hasyim kan sudah menyampaikan in the next 15 years kita akan bangun 100 gigawatt. Dan dalam 100 gigawatt itu 75% adalah EBT ya. Energi baru 75% itu besar sekali loh Pak, 75.000 gigawatt. Indonesia hari ini daya terpasangnya itu kelistrikannya itu 80 gigawatt. Target itu sangat ambisius, jadi bisa kita kita capai. bangun dalam 79 tahun. Sekarang kita mau mengejar dalam 15 tahun dengan kapasiti yang sama. Diakselerasi dong ya. Diakselerasi karena kita menargetkan pertumbuhan ekonomi yang juga besar. Which is possible melihat posisi kita saat ini dibandingkan negara-negara lain. Nah, terus bagaimana kita mengundang investor untuk masuk? Karena tidak mungkin negara yang
yang membiayai semua kan. Nah, kami melihat PLN sedang menyusun bersama pemerintah rencana umum penyediaan tenaga listrik. Namanya RUPTL, itu 10 tahunan dan biasanya tiap tahun akan diupdate. Masukan dari kita-kita, salah satunya juga dari anggota MKI. Nah, di dalam 10 tahun rencana itu kita melihat pelibatan investornya udah jelas. Karena lebih dari 60% itu adalah nanti pembangkit listriknya itu datang dari independent power producers. Jadi bukan dari PLN, bukan dari pemerintah berarti. Itu di tahun berapa kira-kira akan tercapai? Itu ditargetkan di tahun 2030 sudah mulai kelihatan, Pak. Sudah di depan mata ya. Berarti kalau tahun 2030 semua sudah mulai beroperasi, walaupun nanti dia sampai 2040 ya, Pak ya, 2045 selesainya Indonesia itu. Tapi tapi mulai kelihatan beroperasi itu 2030 onward. Nah, itu sekarang bagaimana caranya pihak swasta yang sudah dialokasikan dari RUPTL itu menjadi tertarik kan ya untuk masuk. Maka memang yang harus disolusikan oleh kita adalah pertama kita bilangnya mismatch. Jadi demand ketenaga listrikan itu centralized di Jawa, di Sumatera. Tetapi yang namanya resources untuk yang bisa dibangun untuk pembangkit listrik, mau dia matahari, angin ataupun gas, batu bara bahkan, itu di tempat-tempat yang lain. Kalimantan. Kalau angin itu kita banyak punya di NTT, Nusa Tenggara. Maka infrastruktur yang pertama yang harus disiapkan tuh adalah interkoneksi. Disambung dulu. Jaringan transmisinya ya. Dibangun dulu ke central demand tadi. Jadi ini interkoneksi antar pulau berarti. Iya, mismatch-nya diselesaikan dulu. Supply-nya di mana, demand-nya di mana, dibangunkan dulu jaringannya. Baru nanti demand-nya akan sudah ada jaringannya, maka yang investor akan datang pasti. Dia akan investasi di lokasi-lokasi tadi karena dia tahu ini akan terdispatch. Plus jadi, jangan lupa kepastian hukum. Investor sangat memerlukan. Yang kemudian nanti regulasi yang menarik, yang bisa membuat investor datang. Saya kira iya Pak. Ini kalau sudah aman, tambah lagi tugasnya Bu Trisa. Karena kan setiap era, setiap zaman pasti perilaku masyarakat itu berubah-ubah. Bagaimana Anda melihat transisi antara kebiasaan generasi Gen X mungkin ya, kemudian ke Gen Z dan nanti generasi berikutnya, tentu akan memengaruhi strategi komunikasi publiknya Bu Trisa. Ya betul. Nah itu tadi mungkin balik ke ini aja ya, how to reach them-nya itu through which media, and bagaimana cara penyampaiannya. Iya, Anda boleh nggak mungkin sharing pengalaman mungkin dari negara-negara mana yang lebih efektif dan efisien mereka mengkomunikasikan isu-isu yang sensitif, apalagi itu program strategis pemerintahnya gitu kan. Kalau kita boleh berkaca di negara mana kira-kira Bu? Saya mungkin bisa berbagi sekali pengalaman saya tinggal di Korea ya. Oh Korea ya, siapa yang nggak suka Korea di Indonesia? Betul, dan Anda tahu sendiri Korea itu lumayan maju di bidang entertainmentnya ya. Jadi memang mereka bisa biangnya bisa membungkus dengan indah dan menarik. Segala bisa dipakai nggak itu ya sebagai salah satu kendaraan untuk muatan campaign begitu? Ya, I'd say why not? Pendekatan budaya gitu ya Bu ya? Ya, karena di sana saya kan memang ya hidup di sana bertahun-tahun ya. Jadi kemanapun saya pergi, misalnya saya lagi naik subway atau apa, atau jalan-jalan aja di tempat yang masyarakat tuh sedang idle ya, dalam artian di subway kan sedang perjalanan duduk menunggu bisa melihat layar, bisa ada tontonan. Lagi sebelum masuk subway aja sedang mengantri masuk subway-nya itu ada juga layar bisa ditonton. Sebenarnya saya banyak terekspos media yang di segala aktivitas yang media dilakukan luar bisa ruang banyak ya kan? Iya betul. Dan jadi saya jadi ikutan perhatiin kan apa saja sih banyak layar begini apa aja yang ditampilkan. Jadi bukan cuma tinggal di Korea, gara-gara itu cinta Korea karena terpapar informasi ya. Iya, jadi ada in general dua hal lah. Satu memang jualan ya, jadi brand apa mengiklan tentunya ada. Satu lagi banyak sekali pesan-pesan masyarakat. Dan targetnya kebanyakan sebenarnya dewasa. Karena ya dianggap yang sudah mampu mencerna informasi yang agak berat itu yang dewasa ya, tapi kemasannya itu justru menarik Pak. Bisa saja mereka menampilkannya menggunakan
teknik kartun atau animasi CGI, kemudian dikemas dramatis seperti drakor, itu bisa juga. Pendekatan emosi ya. Betul, jadi saya suka kadang-kadang sayanya yang waktu belum terbiasa agak kecelek justru kayak, ini iklan buat anak-anak apa gitu ya. Ternyata bukan. Enggak, pesannya agak berat gitu ya. Oke, menarik Bu Trisa, tapi ditahan dulu ya, kita akan lanjutkan sampai berikutnya. Karena ini yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan ya Bu Hairani, bagaimana mengkomunikasikan secara efektif dan tepat sasaran. Karena kalau kita menggunakan banyak peluru tapi tidak tepat sasaran, ya pesannya tidak nyampe ya. Tahan dulu diskusinya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Insight akan segera kembali sesaat lagi.